Halo semua, Perkenalkan, nama saya Vinandia Wahyu Ramadhani dengan NIM 22811334005. Di sini saya akan membagikan sedikit rangkuman tentang pemrograman web dengan mata pelajaran transformasi digital. Oke, kita masuk yang pertama yaitu ada pengertian pemrograman web. Pemrograman web adalah proses menciptakan dan mengembangkan aplikasi, situs web, dan fitur interaktif lainnya yang dapat diakses melalui internet. Dalam pemrograman, melibatkan penggunaan berbagai bahasa pemrograman, teknologi, dan standar untuk membangun tampilan, fungsionalitas, dan interaksi yang diinginkan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke komponen dasar pemrograman. Yang pertama yaitu ada HTML atau Hypertext Markup Language, yakni bahasa dasar untuk semua halaman web yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan struktur dan konten halaman web seperti heading, paragraf gambar, dan tautan. Meskipun HTML memiliki dasar aturan yang kuat, standar untuk versi baru masih terus dikembangkan. Penggunaan mungkin menemukan bahwa setiap web browser di pasar dapat mendukung variasi HTML yang berbeda. Selanjutnya, yaitu yang kedua ada CSS, yaitu Charting Style Sheet. CSS digunakan untuk menata tampilan halaman web. Ini memungkinkan Anda untuk mengontrol warna, font, tata letak, dan elemen visual lainnya dari situs web Anda. Bahasa ini akan memungkinkan pengguna untuk menentukan link style, font, margin, tabel, warna atau color, size, alignment atau keselarasan, dan banyak lagi di seluruh halaman web. Dengan CSS, pengguna akan mendapatkan cara yang lebih mudah untuk memberi halaman web Anda format dan tampilan yang konsisten menggunakan style street. Yang selanjutnya yaitu ada keuntungan CSS. Yang pertama yaitu ada kode HTML. Pada halaman web berfungsi untuk mengontrol konten dan CSS mengontrol HTML. Hal ini memungkinkan pengguna membuat halaman web yang sesuai untuk semua browser. Yang kedua yaitu ada salah satu manfaat terbaik menggunakan CSS dalam halaman web adalah kemudahan memperbarui web. Jika pengguna atau pembuat ingin membuat perubahan pada desain, daripada harus mengubah lusinan atau bahkan ratusan halaman web, situs pembuat web dapat membuat satu perubahan sederhana pada file CSS, dan itu akan secara otomatis memperbarui semua halaman situs web yang dikembangkan. Yang ketiga yaitu ada CSS. Pengguna dapat menambahkan elemen visual seperti warna, batas, margin, dan font style ke halaman web. Yang keempat yaitu ada style sheet, memungkinkan pengembang untuk mengubah style atau gaya untuk satu elemen di halaman web, seperti paragraf, atau untuk mengubah style atau gaya elemen di semua halaman situs web. Yang selanjutnya yaitu ada JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman sisi klien yang memungkinkan Anda menambahkan interaktivitas dan fungsionalitas ke situs web Anda. Ini dapat digunakan untuk membuat animasi, menu drop-down, dan elemen interaktif lainnya. JavaScript juga ada fitur utamanya yaitu manipulasi DOM atau bisa disebut dengan dokumen objek model. JavaScript memungkinkan pengembang untuk menambahkan, menghapus, atau mengubah elemen HTML dan atributnya secara dinamis.
Yang kedua yaitu ada event handling. JavaScript memungkinkan pengembang menanggapi tindakan pengguna seperti klik, hover, atau input keyboard. Selanjutnya yaitu ada Ajax, yaitu memungkinkan pengembang mengirim dan menerima data dari server tanpa harus memuat ulang seluruh halaman. Selanjutnya yaitu ada animasi. JavaScript dapat digunakan untuk membuat animasi seperti pergerakan objek atau perubahan warna. Selanjutnya itu ada validasi formulir. Validasi formulir memvalidasi input pengguna sebelum mengirim data ke server. JavaScript juga ada keamanannya. Seperti bahasa pemrograman lainnya, JavaScript rentan terhadap serangan seperti cross-site skipping atau XXX dan insecure direct object reference atau IDOR. Penggunaan praktik pengodean yang aman seperti validasi input dan sanitasi data penting untuk mencegah serangan keamanan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke jenis-jenis web. Website statis merupakan halaman web yang jarang atau bahkan tidak diperbarui oleh pemilik situs dalam kurun waktu tertentu. Dapat dikatakan, konten yang berada pada website statis akan tetap sama sejak website tersebut dibuat. Contohnya yaitu ada profil perusahaan. Dalam laman ini tidak ada interaksi antara pengelola web dengan pengguna web. Yang nomor 2 yaitu ada website dinamis. Konten pada website dinamis dapat diperbarui dalam kurun waktu tertentu. Dalam website dinamis, pengelola atau pemilik website menyediakan ruang interaksi antara pengelola dan pengguna website. Bisa dalam bentuk kolom komentar, tombol reaksi, dan tombol share. Sehingga laman pada website dapat diperbarui baik oleh pemilik website maupun oleh pengguna website. Contohnya, platform website dinamis diantaranya yaitu ada Blogger, Tumblr, dan website-website berita. Meskipun platform tersebut sebenarnya juga bisa digunakan untuk membuat website statis. Selanjutnya yaitu ada website interaktif. Ini yang nomor 3 ya. Website interaktif juga merupakan website yang lamanya dapat diperbarui baik oleh pengelola website atau oleh pengguna website. Hal yang membedakannya dengan website dinamis ialah intensitas pembaruan laman, yang mana website interaktif sangat sering mengalami pembaruan. Hal ini diakibatkan oleh tingginya intensitas pengguna website, sehingga interaksi yang terjadi dalam website semakin tinggi. Contohnya Facebook, YouTube, Twitter, Shopee, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu ada aplikasi pemrograman web. Yang pertama yaitu ada Visual Studio Code, salah satu editor kode sumber terpopuler yang dikembangkan oleh Microsoft. Dilengkapi dengan fitur-fitur seperti penyorotan sintaks, auto-completion, debugging, dan ekstensi yang dapat diunduh secara gratis. Selanjutnya yaitu yang nomor 2 ada Sublime Text, editor teks yang cepat, ringan, dan sangat disukai oleh banyak pengembang. Mendukung berbagai bahasa pemrograman dan memiliki berbagai plugin dan paket yang dapat diinstal. Yang selanjutnya ketiga yaitu ada Atom, editor teks sumber terbuka yang dikembangkan oleh GitHub, memiliki antarmuka yang ramah pengguna, pendukung untuk berbagai bahasa pemrograman dan banyak plugin yang tersedia.
Selanjutnya yaitu ada Brackets. Yang pertama yaitu ada editor kode sumber terbuka yang dikembangkan oleh Adobe. Dirancang khusus untuk mengembangkan web dengan fitur-fitur seperti live preview dan pengintegrasian dengan Adobe Creative Cloud. Selanjutnya yaitu ada WebStorm. Yang pertama yaitu ada IDE yang kuat khusus untuk mengembangkan web oleh JetBrains. Selanjutnya yaitu ada mengembangkan alat pengembangan lengkap untuk JavaScript, HTML, CSS, dan kerangka kerja JavaScript seperti Angular, React, dan Vue. Selanjutnya yaitu ada Image, editor teks yang sangat fleksibel dan dapat disesuaikan. Memiliki dukungan untuk banyak bahasa pemrograman dan berbagai model pengeditan. Vim, editor teks berbasis internal yang sangat fleksibel dan kuat, memiliki banyak fitur, produktivitas, dan dapat disesuaikan kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir yaitu ada Notepad++, editor teks ringan yang berjalan di lingkungan Windows, mendukung berbagai bahasa pemrograman dan memiliki fitur-fitur bahasa seperti penyorotan sintaks dan auto-completion. Oke, jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya Finandia, pamit undur diri. Dadah!